Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik nggih. Sampun sarapan? Sampun, pintar. Berarti kalau sudah sarapan, nanti pembelajarannya lancar karena perutnya sudah kenyang, sudah terisi nggih. Nah, sebelum kita mulai, guru mau absen. Intan ada, Laili ada nggih. Nggih, semuanya ada lengkap, alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa lancar dan ilmunya bisa bermanfaat. Nggih. Ayo, siapa yang mau mimpin? Nggak ada yang mau. Ketua kelasnya siapa? Nggak ada yang mau. Nggak mau. Ya udah, Bu Guru dulu yang mimpin nggih. Ayo berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Guru mau tanya, kita sampai bab berapa ini? Sampai bab 6, pintar, sampai bab 6. Nah, ini temanya tentang apa? Judulnya kalimat thayyibah. Siapa yang tahu kalimat thayyibah itu apa? Iya betul, thayyibah artinya taubat. Sebelumnya kalimat taubat itu artinya apa? Siapa yang tahu? Iya betul, memohon ampun kepada Allah. Tapi lebih tepatnya, taubat adalah memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik dosa kecil maupun dosa besar, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pinter. Itu namanya pengertian dari taubat. Selanjutnya, kalau kita udah tahu tentang pengertian dari taubat itu sendiri, selanjutnya kita masuk ke cara untuk bertaubat. Siapa yang tahu cara untuk bertaubat apa? Caranya, ketika kita selesai sholat, kita berzikir, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan cara berzikir. Berzikirnya berzikir apa? Nah, untuk taubat ini kita mempunyai khusus kata yang digunakan untuk bertobat. Kata apa? Kalimat apa? Yang tahu? Siapa yang tahu? Istighfar. Apa itu istighfar? Siapa yang tahu istighfar itu bagaimana? Bunyinya bagaimana istighfar itu? Pinter. Astaghfirullahaladzim. Nah, kalimat istighfar itu astaghfirullahaladzim. Siapa yang tahu artinya? Hayo, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Artinya yaitu aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Artinya sedikit tapi bermakna ya. Hafal gampang hafalannya. Ayo sekarang kita baca bersama astaghfirullahaladzim 3 kali nggih. 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. 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 Nggih, sekarang artinya nggih bersama-sama nggih. 1, 2, 3. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Pinter, semuanya tahu nggih. Nah, setelah itu kita harus tahu syarat-syaratnya bertobat itu ada berapa. Tobat itu juga ada syaratnya loh, biar tobatnya diterima. Enggak asal-asalan hanya tobat gitu, enggak. Ada syarat-syaratnya, yaitu syaratnya ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama meninggalkan apa? Nah, kalau kita contohnya mencuri. Nah, kalau kita mau tobat, itu yang pertama syaratnya harus meninggalkan. Berarti kita harus meninggalkan keburukan tadi. Mencuri itu tadi kita harus tinggalkan. Jadi kita nggak boleh mencuri lagi. Yang kedua apa? Yang kedua menyesali dalam hati, berdoa kepada Allah, ya Allah aku menyesal atas perbuatanku tadi. Yang ketiga apa? Yang ketiga berjanji. Yang ketiga berjanji kepada Allah tidak mau mengulangi perbuatan itu tadi. Berjanji itu kan nggak boleh diingkari, berarti harus apa? Harus tidak boleh diingkari, harus tidak boleh mencuri lagi karena tadi contohnya mencuri. Itu tadi syarat-syaratnya ada 3 ya, harus hafal. Yang pertama meninggalkan, yang kedua menyesali, yang ketiga berjanji. Selanjutnya ada macam-macam tobat. Tobat itu ada macam-macamnya loh, nggak hanya tobat saja.
Macam-macamnya ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama tobat karena kekafiran. Tobat karena kekafiran yang pertama. Yang kedua tobat karena apa? Karena maksiat. Gak boleh maksiat itu ya. Yang ketiga apa? Karena dosa besar. Yang keempat karena dosa kecil. Yang kelima tobat karena melalaikan ketaatan kepada Allah. Yang terakhir yang keenam yaitu tobat karena melalaikan amalan-amalan yang utama. Itu ciri macam-macam tobat ada 6 ya, jangan sampai lupa. Selanjutnya kita ada apa kalau macam-macam tobat sudah, setelah itu keutamaan. Tobat itu ada keutamaannya. Iya, keutamaannya ada 5. Yang pertama, kalimat ampuh melebur dosa. Berarti kalau orang yang mempunyai dosa, setiap manusia itu mempunyai dosa ya, nggak tahu dosa kecil atau dosa besar. Tapi kita sebagai manusia juga harus tahu caranya bertobat itu tadi. Terus keutamaan tobat itu ada 5. Yang pertama tadi kalimat ampuh melebur dosa. Astaghfirullahaladzim itu untuk melebur dosa, kalimat yang paling ampuh. Yang kedua apa? Yang kedua, ahli istighfar astaghfirullahaladzim itu nanti bisa masuk surga, bisa menjadi ahli surga. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kalimat istighfar itu bisa membinasakan kekuatan setan. Kenapa begitu? Iya, karena ketika setan itu kan selalu mengajak keburukan. Kalau sampean suka rajin istighfar, terus setannya ngajak, ayo rek, ayo nyolong, ayo ini. Terus sampean setelah melakukan itu sampean istighfar, terus dosanya sampean hilang. Terus setannya gini, percuma ngajak arek iku, engko mari ngene istighfar, dek tetep gak dosa. Ngono, dadi ini setannya males. Jadi sampean itu bisa membinasakan kekuatan setan dengan cara istighfar. Yang keempat apa? Yang keempat menyelesaikan banyak masalah. Kok bisa sih? Nah, sampean harus tahu, kalimat istighfar itu ketika sampean ada masalah, ada beban, ada amarah, sampean membaca istighfar beberapa kali, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu bisa menenangkan hati sampean dan bisa menjernihkan otak. Jadi sampean berpikirnya bisa lancar sehingga masalah-masalahnya bisa terselesaikan. Gitu. Yang kelima apa? Yang terakhir ini ya, yaitu bisa menyelamatkan kehancuran dunia atau bencana dunia. Kok bisa? Andai kan begini, sampean kan orang Lamongan. Andai kan semua orang Lamongan itu suka istighfar, kota kalian ini akan aman dari bencana. Karena kalimat istighfar itu kalimat paling ampuh. Astagfirullahaladzim, segala perbuatan kita, dosa kita, kalau kita membaca astagfirullahaladzim itu bisa terhapuskan. Oke, paham? Jadi kalau andai kan kita di Lamongan ini saja orangnya semuanya suka membaca istighfar, nanti kota kita ini akan aman dari bencana. Nah, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini tentang kalimat thayyibah. Semuanya hafal? Nggih, semuanya tahu nggih? Paham? Paham, pinter. Alhamdulillah, alhamdulillah kita semuanya sampun hafal. Nah, selanjutnya Bu Guru kan sudah menjelaskan. Bu Guru mau ada kuis, ada diskusi. Diskusinya berupa kuis itu tadi. Bentuk kelompok 1, kelompok 5 anak. Jadi ada 3 kelompok ya, kelompok A, B, dan C. Pintar. Sampun semuanya bentuk kelompok, ayo. Sampun. Kelompok A, B, dan C. A, B, dan C. Nah, ini nanti Bu Guru tanya, terus kalian mendiskusikan satu kelompok, mana yang benar jawabannya nanti angkat tangan ya. Nanti akan dapat poin. Poinnya di sini. Siap? Sampun nggih kelompok A, B, sama C. Yang pertama, arti kalimat thayyibah itu apa? Siapa angkat tangan? Iya, kelompok A apa? Iya, betul. Kelompok A dapat nilai 100, poin 100. Selanjutnya ya, siap-siap. Syarat-syarat taubat ada berapa dan sebutkan. Iya, kelompok C ada berapa?
3 betul. Yang pertama, meninggalkan, menyesali, dan janji. Pintar. Kelompok C nilainya 100. Ayo kelompok B jangan mau kalah ya. Selanjutnya, macam-macam tobat ada berapa? Ada 6. Kelompok A lagi. Betul, nilainya 100. Kelompok A, kelompok B nggak boleh ketinggalan ya. Selanjutnya, keutamaan tobat ada berapa? Iya, kelompok B ayo. Ada berapa? Ada 5. Pintar, betul, 100. Sampun, kuis hari ini dimenangkan oleh kelompok A dengan total nilai 200. Selamat kelompok A. Kasih tepuk tangannya ya. Nggak boleh minder, semuanya bisa nggih, semuanya bisa kok. Nggih, sampun nggih pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ilmunya manfaat nggih. Dipelajari lagi di rumah biar nggak lupa. Pinter. Sampun nggih. Itu tadi pembelajaran pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.